Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fausikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, terlebih dahulu izinkanlah khotib wasiat pada diri dan jamaah semua untuk kembali meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah SWT dengan terus berupaya meningkatkan pemahaman kita kepada agama kita di Indonesia, pada Al-Quran, pada sunnah Rasulullah SAW. Dengan itu insya Allah diharapkan setiap diri, keluarga, dan masyarakat semakin kemari, semakin baik, semakin dekat pada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang masih diberikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, nikmat keluangan waktu, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang pada akhirnya adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadirkan lewat peringatan, lewat kisah, lewat cerita kepada Rasulullah SAW dalam proses dakwah. Sebagaimana Allah mengisahkan yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-41 sampai 1 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai keturunan Bani Israel, dalam tafsir Ibnu Katsir kata Israel itu disematkan pada Nabi Yakub. Jadi ini Rasulullah mengisahkan kepada Rasulullah SAW, wahai keturunan yang, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah atas kenikmatan karunia yang telah aku berikan atasmu. Diceritakan kenikmatan yang telah diberikan kepada Bani Israel saat itu banyak. Di antaranya adalah dihadirkannya para nabi dari kaum mereka, dipancarkannya air dari bebatuan, diturunkannya makanan dari langit, manna dan salwa. Kemudian diselamatkannya mereka dari cengkraman raja-raja Fir'aun. Wa aufu bi ahdi, maka tepatilah janjimu, tepatilah janjimu. Berbagai karunia sudah disampaikan, tepati janjimu.
dijelaskan adalah kaum Yahudi tahu persis apa yang tertera dan apa yang akan terjadi, dan Rasulullah Muhammad SAW telah tercantum. Mereka tahu persis. Wa'aufu bi'ahdi, tunaikan janji untuk menyampaikan. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kalau kamu menunaikan janjinya, aku akan tempatkan kamu di surga. Janji Allah menempatkan mereka. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Karena itu berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran yang tercantum dalam Taurat itu membenarkan. Taurat menceritakan secara detail tentang Rasul yang akan datang. Kemudian diharapkan mereka mengimani. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kau menjadi orang pertama yang justru mengingkari. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya farhabun. Jangan kau menjual belikan ayat-ayat itu dengan harga yang murah. Maka takutlah kamu, bertakwalah kamu hanya kepada Allah. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Ayat-ayat ini tentu saja menginspirasi kita semuanya, meneguhkan kembali, mengevaluasi kembali selama ini interaksi kita kepada Al-Quran seperti apa? Apakah kita sudah menjaga rutinitas kita agar tetap berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, upaya untuk menghafalkannya step by step, ayat demi ayat, namun konsisten. Hadirin sidang salat Jumat, ada kecenderungan pada ayat berikutnya, tatkala sudah mulai kita dekat dengan Al-Quran, sudah mulai mengajak orang lain, keluarga dan masyarakat berproses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah paham menjadi bergerak. Itu proses dakwah sangat ditunggu dari kita. Sekurang-kurangnya kita memotivasi diri kita, sekurang-kurangnya hendaknya kita cukup menjadi jembatan yang akan meneruskan risalah Al-Quran yang kini sudah sampai kepada kita, sehingga bagaimana kita sebagai jembatan itu sampai kepada setiap pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat. Semakin kemari, semakin ada perubahan komitmen mereka kepada Al-Quran, kepada Al-Islam. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Ayat berikutnya kemudian seringkali ada upaya dalam diri kita, yaitu wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ini memang saat itu ditujukan, diceritakan tentang perilaku orang-orang Yahudi. Janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan menyembunyikan sesuatu yang hak. Wa antum ta'lamun, sementara engkau mengetahui. Dikisahkan dalam ayat lain bahwasanya alladzina
Atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab tahu persis Nabi Muhammad SAW itu maksudnya, sebagaimana mengenalnya seperti anaknya. Walakin akan tapi sebagian mereka menyembunyikan kebenaran itu. Tahu persis apa yang diceritakan dalam Taurat, namun disembunyikan. Hadirin, karena itu kita yang sudah mulai berinteraksi dengan Al-Quran, kita menyampaikan. Cuma kadang-kala ketika dalam proses menyampaikan, dalam proses menumbuhkan dalam diri, ada saja hambatan-hambatannya. Maka dibutuhkan kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu. Sabarkanlah, kuatkanlah kesabarannya beserta orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya di pagi dan petang hari, lillahi wahdah, semata-mata karena Allah SWT. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, lantaran terpana, terpesona dengan indahnya. Hadirin, orang yang seperti ini biasanya digambarkan telah tercabut ingatannya kepada Allah. Karena itu, saat berproses mengajak orang lain berdakwah untuk terjadi perubahan, maka tantangannya dan solusinya adalah kesabaran yang luar biasa dan terus berinteraksi dengan orang-orang yang penuh keikhlasan menyeru pada Roh mereka, tidak lepas dari mereka. Alhamdulillah, subhanallah, tempat ibadah yang kita sholat ini luar biasa. Kita doakan moga-moga mereka, baik yang sudah tidak ada, yang sudah meninggalkan maupun yang sekarang, kita doakan panjang usia, diberkahi kehidupannya, dimudahkan persoalan. Karena masjid bisa jadi salah satu wasilah untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Al-Quran, kepada Allah SWT, dan sangat membantu untuk menuju proses dakwah, menuju kemenangan yang kita harapkan. Moga-moga yang sedikit ini bisa menjadi ingatan, khususnya khotib dan jamaah semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.